Selamat datang di YT Artikel 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar episodenya lancar diupload. Bantu admin dengan jangan di-skip iklannya bos, untuk membeli per episode. Semoga kalian sehat selalu. Episode 2, Tatapan Luna. Setelah kepergian Andika, tatapan Luna menjadi kosong dan raut wajahnya penuh dengan kekecewaan. Rahman, apakah harga dirimu lebih penting dari nyawa Agnes anak kita? Rahman terdiam sesaat dan meletakkan kuenya di atas meja. Ia berkata, aku akan berusaha pergi pinjam uang. Kamu pergi pinjam uang. Kamu mau pergi kemana pergi pinjam uang? Sekarang selain Pak Andika, ada siapa lagi yang bisa mengeluarkan 600 juta untuk membantu kita? Ujar Luna kesal. Aku punya caraku sendiri untuk meminjam uang. Rahman menggelengkan kepalanya dan pergi ke arah lorong. Ia pernah memulai usaha, juga pernah gagal, dan ia juga memiliki beberapa teman untuk beberapa tahun ini. Rahman, suara Luna terdengar dari belakang. Kamu jangan membuatku membencimu. Rahman mempercepat langkah kakinya. Luna melihat punggung Rahman saat pergi, yang semakin jauh dari dirinya. Seperti tenaga yang ditarik habis dari tubuhnya, sekujur tubuhnya terduduk lemas. Ia sedikit menyesal dirinya yang gegabah, menyesal menikah dengan Rahman. Tatapan Luna tiba-tiba terjatuh ke kotak kue yang diletakkan di atas meja, lalu sedikit terkejut. Rahman keluar dari rumah sakit dan menyalakan rokok karena sudah pusing. Ia menarik nafas dalam dan tiba-tiba membuatnya terbatuk. Matanya agak memerah. Uang, semua ini karena uang. Meskipun uang bukan seluruhnya, tapi kalau tidak ada uang, nyawa anaknya yang akan terancam. Rahman mencari tempat untuk duduk, lalu menghubungi beberapa nomor. Tapi saat mendengar ia ingin meminjam uang, semua penerima panggilan memutuskan panggilan. Akhirnya ia menghela nafas dan mengeluarkan telepon untuk menghubungi nomor telepon yang asing. Ini aku, ujar Rahman dingin. Ternyata Tuan Muda, ujar pria tua di seberang sana dengan semangat. Tuan Muda menghubungiku, apakah telah memikirkan semuanya dengan baik dan ingin kembali bersamaku ke rumah? Maaf, aku tidak bisa pulang. Rahman berkata, Paman Alex, aku menghubungimu, karena ada suatu hal. Apakah aku boleh meminjam uang 600 juta kepadamu? Aku sangat membutuhkannya. Tuan Muda tidak tahu bahwa seluruh harta kekayaanku merupakan milik keluarganya. Jangan bilang Anda ingin 600 juta, bahkan Anda boleh memiliki nyawaku. Seberang sana terkekeh pelan. Tapi dengan syarat, Anda harus menandatangani surat perjanjian penerus warisan. Setelah tanda tangan, Anda baru bisa mendapatkan uangnya. Kita bahas nanti untuk tanda tangan. Aku sekarang sungguh membutuhkan uang 600 juta, ujar Rahman. Dia tidak ingin lagi berkaitan dengan keluarganya. Tapi anaknya sudah seperti ini, ia tidak ada jalan lain lagi. Tidak boleh, ayahmu telah menyuruhku, hanya dengan menandatangani surat perjanjian penerus warisan, Tuan Muda baru bisa menggunakan harta kekayaan keluarga, ujar pria tua seberang sana tegas. Rahman menggertakkan giginya. Apakah tidak ada jalan lain? Maaf, Tuan Muda ini sudah jadi perintah dari ayah Tuan. Rahman menarik nafas dalam. Ia mengangkat kepalanya dan melihat langit dan memasang senyuman yang menyindir. Apakah akhirnya ia memilih untuk menuruti perkataan ayahnya? Iya, sudah harus ia lakukan demi anak perempuannya. Baik, akan kulakukan, ujar Rahman. Ia bisa merasakan kesakitan pada wajahnya. Di manakah kamu sekarang? Aku sedang di perusahaan global. Di mana Anda berada? Sebaiknya aku menyuruh orang untuk menjemput Anda, ujar Paman Alex. Tidak perlu, aku sendiri yang akan menemuimu. Rahman memutuskan panggilan. Atas kepergian Ibunda Rahman, sejak itu hubungan Rahman dan Aril Wijaya dibatasi oleh kebencian. Awalnya dia mengira seumur hidup pun tidak bisa melepaskan kebencian ini dan menerima kesalahan ayahnya. Tapi anaknya sedang sakit berat, ia sudah tidak ada jalan lain lagi dan memilih untuk menundukkan kepalanya, berinisiatif melepaskan rasa dendamnya. Kehidupan ini memang sangat menyebalkan. Rahman mematikan rokoknya dan berbalik badan naik taksi menuju perusahaan global. Saat tiba di perusahaan global, Rahman baru saja turun taksi, ia langsung melihat ibu mertuanya Rina keluar dari gedung itu. Ia langsung berpikir tidak ingin bertemu dengan Rina, tetapi setelah itu Rina berjalan ke arahnya. Kamu bilang kamu mau pergi pinjam uang, untuk apa kamu datang ke sini? Rina memandang remeh dan jijik kepada Rahman. Kalau bukan karena Luna memiliki anak dari Rahman, ia ingin sekali anaknya cerai dengan pengecut ini.
Rahman lihat dirinya tidak bisa menghindari Rina. Ia berkata, aku datang ke sini untuk meminjam uang. Rahman, ya Rahman. Kamu juga tidak lihat dulu tempat apakah ini? Karpet merah di depan pintu itu lebih mahal dari nyawamu. Bagaimana kamu bisa meminjam uang dari perusahaan ini? Benar-benar tidak tahu diri. Rina mendengus. Rina adalah wakil manajer divisi pemasaran dari industri farmasi Harmony. Beberapa hari ini, ia sedang membahas kerjasama dengan pihak perusahaan BBS. Setelah ia pergi meninggalkan rumah sakit, ia langsung datang ke sini. Hanya saja ia tidak bisa masuk ke perusahaan global, sehingga ini membuat ia sangat kesal. Suasana hatinya tentu akan sangat tidak baik. Kebetulan ia langsung melampiaskan kepada Rahman setelah melihat kedatangannya. Saat itu Lisa juga ikut bicara, pengecut, kakakku harus bekerja dan merawat Agnes. Kamu sekarang datang ke sini untuk bermain dengan alasan meminjam uang. Apakah kamu seorang lelaki? Adik iparnya alias Lisa melihat Rahman dengan kesal. Rahman baru menyadari bahwa Lisa berada di belakang Rina. Sedangkan di belakang Rina ada seseorang pemuda. Pemuda ini bernama Rudy, merupakan teman sekampus Lisa. Lisa, apakah ia adalah kakak ipar yang tak berguna itu? Mata kakakmu kurang baik. Orang ini sama sekali tidak berbeda dengan petani. Rudy menilai Rahman dan tatapannya menunjukkan meremehkan. Ia beruntung pernah berbincang dengan direktur perusahaan global sekali di sebuah acara. Lalu ia mendengar lagi bahwa Rina sedang membahas kerjasama yang besar. Oleh karena itu, ia menunjuk dirinya untuk membawa Rina datang bertemu dengan direktur perusahaan global, berharap bisa membantu Rina mendapatkan kerja sama ini. Hanya saja direktur itu tidak memberi muka untuknya, sehingga membuat ia malu. Sekarang ia lihat Lisa dan ibunya sedang meremehkan Rahman, ia juga bersiap untuk menambah beberapa kata, untuk melampiaskan amarahnya. Iya, entah apa yang kakakku lihat, mau menikah dengan orang yang tak berguna ini. Hal yang terpenting adalah orang ini sama sekali tidak bertanggung jawab, sindir Lisa. Lelaki boleh tidak ada uang untuk sementara, tapi setidaknya harus ada tanggung jawab, seru Rudy sambil tersenyum. Rahman melihat ketiga orang ini dan tak berbicara apapun, lalu berbalik badan ke dalam perusahaan global. Untuk apa kamu ke sana? Cepat kembalilah merawat Agnes. Melihat Rahman berjalan masuk perusahaan global, Rina mengerutkan dahinya dan mengomelinya. Aku pergi mencari Alex untuk membahas sesuatu, ujar Rahman. Apa? Kamu ingin mencari Alex si kaya itu? Apakah kamu mau diusir seperti anjing? Seketika Rina kesal dan menjulur tangan untuk menahan Rahman. Rahman hanyalah seorang cleaning service yang kecil. Kalau ia diusir, maka Rina sebagai ibu mertuanya akan sangat malu. Lepaskan, ibu. Aku sungguh ingin bertemu dengan Alex, ujar Rahman mengerutkan dahi setelah tangannya ditarik oleh Rina. Apakah kamu ingin menjadi lelucon? Alex merupakan orang terkaya yang pertama di kota Yusoda. Kamu hanyalah petugas cleaning service yang kecil, apakah berhak untuk bertemu dengannya? Ujar Lisa dengan menyindir Rahman. Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Mungkin karena kakak iparmu merasa memiliki marga yang sama dan merupakan satu keluarga dalam 500 tahun yang lalu, ucap Rudy penuh sindiran. Rahman agak kesal. Apakah mereka hari ini menopause secara bersamaan? Tapi ia juga tidak boleh marah kepada Rina. Ia hanya bisa mengeluarkan telepon untuk menghubungi Alex, untuk turun menemuinya. Di saat ini, ada seorang wanita dengan tubuh yang sempurna dan memakai setelan formal datang. Melihat wanita cantik datang, Rina melepaskan tangannya dari Rahman. Wajahnya menunjukkan kecurigaan. Ia adalah sekretaris pribadi Pak Alex, ujar Lisa. Mungkin mereka merubah sikap mereka dan datang memanggil kita kembali. Tante Rina, selamat Anda akan mendapatkan kerja sama ini, ujar Rudy penuh hormat. Apakah sungguh mencari kita kembali untuk membahas ini? Rina sedikit tidak percaya, tapi wajahnya menunjukkan sedikit kesenangan. Tentu, di sini hanya ada kita. Lagi pula kita juga telah berbicara dengan mereka. Mereka tentu datang mencari kita, ujar Rudy dan mengangguk pasti. Dulu tidak bisa membahas dengan manajer Wang, sedangkan sekretaris pribadi Pak Alex datang mencari kita. Pasti Pak Alex yang menyuruhnya. Ibu, sepertinya kerjasama ini akan jadi, ujar Lisa semangat. Kalau kerjasama ini jadi, maka ibunya akan membagi komisi sebanyak 400 juta untuknya. Rusi juga merasa benar setelah dipikir ulang. Sekretaris pribadi Pak Alex tentu datang mencari mereka, tidak mungkin mencari Rahman. Rina senyum menyambut kedatangan wanita itu dengan pikiran itu. Selamat siang, kamu datang.
Rina belum selesai berkata dan senyumannya masih terpasang kaku di wajahnya. Ia hanya bisa menemukan sekretaris cantik itu tidak mempedulikannya dan langsung melewatinya dan berjalan ke hadapan Rahman. Ia membungkuk pelan kepada Rahman dan berkata, "Tuan muda, selamat datang, silahkan ikut aku." Rahman mengangguk dan tatapannya menyapu pelan dari wajah Lisa dan Rudy, lalu ia pergi bersama dengan sekretaris cantik itu. Menyisakan mereka bertiga terdiam, terkejut dan curiga di tempat. Rahman dan Alex berbincang sesaat. Ia masih saja tidak ingin meneruskan warisan, sungguh tidak ingin untuk mengalah dengan ayahnya. Tapi kalau ia tidak menandatangani surat perjanjian itu, Alex tidak akan pernah meminjamkan uang untuknya, atau mungkin ia akan membiarkan Ariel menghubunginya. Rahman menghela nafas tak berdaya dan hanya bisa bertanda tangan, lalu menyuruh Alex untuk mencari orang yang memiliki sumsum yang sama dengan Agnes. Ia juga menyuruh Alex untuk memberikan 600 juta kepadanya, lalu pergi meninggalkan perusahaan global. Untuk bagaimana Alex memberitahu Ariel masalah ini, ia sudah tidak ingin mengetahuinya. Yang penting ia tidak harus menghubungi Ariel terlebih dahulu. Ia tahu kalau Ariel tidak akan menghubunginya terlebih dahulu. Kalaupun ia terima untuk menerima warisan, ia juga tidak memutuskan untuk begitu cepat memaafkan Ariel. Tiba di rumah sakit, Rahman melihat Andika kembali lagi. Tidak hanya itu, ia juga duduk bersama dengan Luna di tepi ranjang, sambil berbincang dengan anaknya yang baru sadar. Jarak Andika sangat dekat dengan Luna, bahkan mereka berdua masih berbincang ria. Rahman menyipitkan matanya dan melangkah ke dalam ruang inap. Bersambung.